Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Fitriani sebagai tim leader proyek data geospasial dasar wilayah pantai skala 1:5000 dengan metode survei batimetri single beam echo sounder untuk pengolahan SDB di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dan APD apa saja yang harus digunakan selama melakukan proyek kali ini yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait identifikasi bahaya apa saja yang kemungkinan dapat terjadi pada proyek batimetri kali ini. Kita mulai dari persiapan dan administrasi, di mana persiapan dan administrasi ini juga dapat memberikan atau kita dapat melihat identifikasi bahaya, yaitu berupa surat-surat yang tidak lengkap ataupun juga kesalahan dalam pembuatan surat, di mana resiko dari bahaya tersebut adalah penundaan pekerjaan sehingga proyek ini akan terhambat ataupun terlambat. Lalu yang kedua ada pada rapat persiapan dan juga koordinasi tim. Nah, untuk pada rapat persiapan dan koordinasi tim ini, bahaya yang teridentifikasi adalah komunikasi yang tidak selaras ataupun miskomunikasi, sehingga pihak yang seharusnya mendapatkan informasi justru malah mendapatkan informasi yang tidak lengkap, dapat sehingga memberikan resiko adanya kesalahan dalam pemberian tugas ataupun penyampaian tugas. Lalu yang ketiga adanya penyusunan jadwal dan rencana detail. Nah, untuk yang ketiga ini, bahaya yang teridentifikasi adalah perencanaan yang keliru atau tidak teliti sehingga adanya jadwal yang tumpang tindih. Nah, itu tuh dapat memberikan risiko berupa konflik sumber daya alam, di mana kemungkinan dapat satu orang dapat bekerja pada beberapa job desk, sehingga itu akan memberikan job tumpang tindih yang tentu itu akan memberikan sebuah hambatan karena orang tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara maksimal. Lalu yang keempat ini ada pengurusan izin survei. Nah, untuk pengurusan izin survei ini bisa seperti izin yang ditolak ataupun izin yang terhambat dari pihak eksternalnya. Nah, bahaya tersebut tentu akan memberikan resiko berupa eh, terhambatnya proyek ini ataupun juga penundaan pada kegiatan di lapangannya. Lalu yang kelima ada yang keempat ada penyusunan peta rencana dan logbook. Nah, untuk penyusunan peta rencana logbook ini ada pada error dalam pembuatan rencana jalur ataupun persebaran titik-titik yang nanti akan diukur. Resiko yang dapat terjadi jika bahaya tersebut ada adalah data yang tidak sesuai pada areanya. Lalu yang kelima ada pemeriksaan dan kalibrasi peralatan. Nah, ini merupakan kegiatan yang cukup fundamental karena ini merupakan dasar apakah kegiatan ini dapat memberikan data yang akurat ataupun tidak. Oleh karena itu, bahaya yang dapat terjadi pada kalibrasian alat ini adalah alat yang tidak terkalibrasi itu akan memberikan sebuah resiko yang cukup signifikan gitu, atau cukup berbahaya karena ketika alat tidak dikalibrasi itu akan memberikan data yang tidak valid atau data tersebut invalid, sehingga data tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan data tersebut tidak dapat dilakukan pada langkah selanjutnya. Lalu yang keenam di sini ada dalam pengakuisisian data, data maksudnya. Seperti instalasi alat ataupun melakukan pengukuran pemeruman asbes, di mana pada pengukuran asbes ini tentu banyak sekali bahaya-bahaya yang dapat diidentifikasi karena memang kegiatan pemeruman ini akan berada di tengah laut menggunakan kapal. Nah, salah satu dari bahaya yang cukup banyak pada kegiatan pemeruman tersebut, salah satunya adalah kebocoran kapal ataupun juga cuaca ekstrim yang tiba-tiba berubah, lalu juga dengan ketidaksiapan personil dalam menghadapi angin laut ataupun cuaca ekstrim di tengah-tengah laut, sehingga itu akan memberikan risiko-risiko seperti personil yang kelelahan atau kecelakaan hingga tenggelam. Itu tentu menyebabkan proyek ini dapat terhambat bahkan bisa terhenti. Itu merupakan sebuah identifikasi bahaya yang menjadi pusat atau menjadi fokus utama dalam kegiatan proyek kali ini. Lalu adapun juga pengamatan pasang surut. Nah, untuk pengamatan pasang surut ini tentu akan dilakukan di pesisir, di area pesisir, sehingga ada banyak sekali bahaya yang teridentifikasi. Salah satunya adalah ombak yang mungkin terbilang cukup deras ataupun juga dengan cuaca yang tiba-tiba berubah secara ekstrim, atau juga dengan karang-karang yang berada di pinggiran yang ketika kita tidak berhati-hati itu akan menjadikan sebuah
bahaya yang justru bumerang untuk kita sendiri. Nah, resikonya juga bisa seperti cedera ataupun ketidaksiapan personil dalam menghadapi cuaca tersebut, itu tentu akan memberikan seperti heat stroke atau dehidrasi dan sebagainya. Itu merupakan dari sekian banyaknya identifikasi bahaya yang tadi saya sebutkan adalah salah satunya, dan tentu itu akan menjadi sebuah fokus utama dalam proyek kali ini supaya bahaya-bahaya yang sudah teridentifikasi itu tidak terjadi pada proyek kali ini. Nah, untuk pengendaliannya bagaimana akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yunana Gama. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengendalian yang sebelumnya sudah dijelaskan identifikasi bahaya oleh teman saya. Yang pertama yaitu ada persiapan dan administrasi, yaitu pengendaliannya ada checklist dokumen verifikasi berlapis, kemudian ada koordinasi per mobilisasi. Kedua, ada rapat persiapan dan koordinasi tim, yaitu pengendaliannya adalah agenda rapat atau notulensi setiap rapat agar tiap rapatnya tertulis. Kemudian ada review jalan oleh dua pihak, buffer waktu, approval, dan manajemen. Kemudian selanjutnya pengendaliannya ada ajuan izin lebih awal, dokumentasi lebih lengkap agar tiap kegiatannya itu ada dokumentasinya. Kemudian ada Q&A, desain rencana cek siang peta, preview operator senior, kemudian ada SOP kalibrasi, operasi angkut rencana atau bergilir agar tiap nanti perpindahan barang atau perpindahan alat, semua peralatan itu dengan kondisi baik. Kemudian ada operasi angkut menggunakan platform yang stabil agar kerja lebih aman. Kemudian ada survei lokasi agar kita mengetahui bahwasanya di tiap lokasi titik yang akan kita lakukan pengukuran itu lokasinya aman. Kemudian ada memperkirakan cuaca atau memprediksi cuaca ketika ingin melakukan pengukuran, karena cuaca itu sangat mempengaruhi saat pengukuran, entah itu nanti saat pengukuran lapangan ataupun nanti pada saat pengolahan data. Kemudian ada prosedur QC, form QC dan cross check antar operator, yang dimana itu tuh agar di tiap superior ataupun tiap surveyornya itu memiliki cross checknya masing-masing antar kegiatan. Kemudian ada SOP pengolahan, yang dimana pada pengolahan itu tidak sembarangan yang harus kita lakukan, yaitu karena di tiap pengolahan itu ada SOP-nya masing-masing, entah itu dari GNSS atau pengolahan batimetri dan sebagainya. Kemudian ada pada setelah pengolahan itu ada pembackupan data, karena ketika data-data itu hilang maka data itu tidak bisa di backup, makanya kita memerlukan backup data. Kemudian terakhir yaitu ada SOP demobilisasi, karena tidak hanya ketika kita berangkat ke lokasi pengukuran, tapi ketika kita pulang juga harus ada SOP. Mungkin sekian untuk pemaparan pengendalian resiko. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pada survei batimetri kali ini, keselamatan kerja ini menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, seluruh personel wajib menggunakan alat pelindung diri pada saat berada di lapangan. Alat pelindung diri yang digunakan, yang pertama itu ada rompi. Rompi ini berfungsi untuk menjaga visibilitas petugas di lapangan, terutama pada saat berada di sekitar peralihan. Yang kedua ini ada helm. Helm ini berfungsi untuk menjaga kepala dari benturan ataupun benda jatuh. Dan yang ketiga ada sepatu safety lapangan yang berfungsi untuk menjaga kaki dari benda tajam ataupun medan yang licin, serta bisa juga menggunakan kacamata serta sarung tangan. Nah, dengan penggunaan alat pelindung diri yang lengkap diharapkan pada proyek kali ini berjalan dengan aman, tertib, dan minim dari resiko kecelakaan kerja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.